Om Swastiastu, perkenalkan Tiang IGD Sutrisna. Pada kesempatan ini, mohon izin Bapak Dr. Inyumantike, MSI, sebagai dosen pengampu S2 IPA masa depan. Nah, mohon izin pada kesempatan ini, Tiang akan mempresentasikan hasil ringkasan Tiang terhadap jurnal yang berjudul Cultivating DNA Sequencing Technology After the Human Genome Project, yaitu mengolah pengurutan DNA teknologi setelah proyek genom manusia. Nah, pengurutan DNA sebelum dan selama proyek genom manusia. Nah, lokakarya perencanaan HGP itu berlangsung ketika otomatisasi metode sequencing DNA berbasis Sanger pertama kali didemonstrasikan. Nah, yang terjadi hanya 1 dekade setelah publikasi awal metode sequencing DNA praktis pertama. Saat fase pengurutan DNA dari HGP sedang berlangsung, integrasi proses, otomatisasi, dan sistem susunan kapiler semuanya berevolusi. Sehingga pada akhir proyek pada tahun 2003, pengurutan genom manusia lainnya hanya memakan waktu sekitar 6 bulan menggunakan 100 mesin. Nah, berikut data penurunan waktu pengurutan genom manusia dengan berbagai metode. Yang pertama, itu metode kimia Sanger. Ini masih menggunakan metode kimia Sanger dengan elektroforesis kapiler. Itu tepatnya di tahun 2003. Nah, Sanger itu mengurutkan genom manusia hanya 1 genom aja dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Nah, dengan menggunakan 100 mesin. Nah, selanjutnya metode Sanger ini akhirnya diperbarui lagi dengan menggunakan metode sintesis. Nah, itu tepatnya 4 tahun kemudian, yaitu tahun 2007. Nah, dengan masih mengkaji 1 genom aja dalam kurun waktu 6 bulan, hanya saja mesinnya hanya menggunakan 1 aja. Kalau sebelumnya menggunakan mesin 100 mesin, nah tapi di tahun 2007 dengan metode sintesis hanya menggunakan 1 mesin. Nah, berikutnya metode sintesis ini dikembangkan lagi di 2 tahun berikutnya, itu masih mengkaji 1 genom aja. Nah, namun waktunya sudah mulai berkurang, yang sebelumnya 6 bulan, nah sekarang menjadi kurang lebih 1 bulan. Artinya 6 kali penurunan, ya, dengan masih menggunakan 1 mesin. Nah, berikutnya 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2013, ini masih menggunakan metode sintesis. Nah, mulailah ditambah mengkaji 6 genom dengan durasi waktu yang dibutuhkan itu 2 minggu dan hanya menggunakan 1 mesin saja. Nah, terakhir 2 tahun berikutnya metode sintesis ini perlu dikembangkan lagi dengan kajiannya mengkaji 20 genom dalam durasi waktu yang dibutuhkan hanya 3 hari saja dengan 1 mesin. Nah, jadi progres perubahan metode pengurutan genom ini sangat mempengaruhi dengan hasil yang diperolehnya. Nah, berikutnya, peran pusat skala besar dalam pengembangan teknologi. Nah, pusat skala besar atau LSC yang didirikan oleh Institut Kesehatan Nasional yang menyediakan kapasitas untuk mengurutkan genom manusia. Ini memelopori pengurutan DNA dalam skala besar. Jadi LSC inilah yang mempelopori pengurutan DNA dalam jumlah skala besar. Nah, LSC telah memainkan peran utama dalam pengembangan teknologi pengurutan DNA generasi mendatang yang telah merevolusi kemampuan dalam menggunakan data urut DNA untuk aplikasi biologis dan medis. Nah, berikutnya, program teknologi sequencing lanjutan, ASTP. Nah, pemetaan genom dan hibah pengurutan di Institut Penelitian Genom Manusia Nasional NHGRI itu telah memasukkan tonggak produksi data yang digunakan untuk secara aktif mengelola hibah pusat. Proyek-proyek ini membutuhkan keahlian komputasi dan teknik bersama dengan biologi. Nah, berikut fitur ASTP dan konsekuensinya, yaitu yang pertama, tujuan eksplisit. Nah, tujuan eksplisit yang dimaksud adalah pengurangan biaya 2 hingga 4 kali lipat dari garis waktu tertentu dengan metrik kualitas yang setara dengan rancangan urutan genom tikus yang baru diterbitkan dan fokus pada pengurutan seluruh genom, bukan hanya wilayah yang diminati. Nah, berikutnya yang kedua, tim multidisiplin, anggaran lebih besar, dan hibah lebih lama. Nah, maksudnya di sini
adalah ASTP itu menekankan partisipasi tim penyelidik multidisiplin dan menawarkan anggaran durasi hibah yang lebih besar dari biasanya. Nah, yang ke C, risiko tinggi, imbalan tinggi untuk semua mekanisme hibah. Nah, ASTP mengakomodir risiko di bawah semua mekanisme hibah untuk mempromosikan peningkatan teknologi yang banyak pesan. Nah, biasanya ditawarkan pada proyek berisiko tinggi atau pembayaran tinggi. Dan yang poin yang ke D, beberapa tanggal penerima aplikasi. Nah, beberapa tanggal ini maksudnya rentang mekanisme hibah untuk akademik, industri, dan peserta internasional. Nah, maksudnya di sini adalah permintaan aplikasi RFA itu menawarkan berbagai mekanisme hibah kepada akademisi, industri, dan penyelidik asing. Nah, perusahaan pada saat itu lebih mungkin daripada kelompok akademis untuk mengumpulkan tim multidisiplin dan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengkomersilkan sistem yang berhasil. Yang ke E, beberapa tanggal penerima aplikasi. Nah, beberapa tanggal penerima aplikasi ini, NIH atau Institut Kesehatan Nasional itu sering menawarkan RFH hanya dengan satu siklus pendanaan yang merangsang fokus pada bidang sains tertentu. Nah, sebaliknya, ASTP RFA awalnya menyertakan 2 tanggal penerima aplikasi dan kemudian diterbitkan ulang setiap tahun dan memastikannya bahwa ide-ide baru dan tindak lanjut dari proyek-proyek yang sebelumnya didanai dapat dipertimbangkan. Nah, yang ke F, tonggak sejarah dan garis waktu kuantitatif. Nah, tonggak sejarah ini dan jadwal kuantitatif diperlukan dan peninjau diinstruksikan untuk mengusulkan alternatif jika pelamar tidak cukup fokus. Nah, kadang-kadang Dewan Penasihat Nasional untuk Riset Genom Manusia merekomendasikan peningkatan pada tonggak sejarah. Berikutnya rapat penerima hibah tahunan wajib. Nah, persyaratan yang sangat inovatif namun menuntut adalah bahwa ASTP PI berpartisipasi dalam pertemuan tahunan yang disponsori NHGRI di mana kemajuan akan dibagikan dengan penerima hibah lain dan berpotensi dengan non-penerima hibah terpilih. Berikutnya, kolaborasi antara kantor program dan review. Nah, program dan tinjauan adalah fungsi yang berbeda di NIH dengan staf yang memiliki tanggung jawab independen. Namun demikian, administrator program dan peninjau dapat bertukar informasi dan staf program dipersilahkan untuk memberikan saran mengenai meninjau yang sesuai dengan cara terbaik untuk menyampaikan kepada anggota panel peninjau tujuan dari program tertentu. Dan yang terakhir adalah dukungan fleksibel dari Dewan Penasihat Nasional untuk Riset Genom Manusia. Penasihat institut adalah kunci untuk mengimplementasikan inisiatif pendanaan di NIH. Dan ASTP menikmati dukungan fleksibel dari Dewan Penasihat Nasional untuk Riset Genom Manusia. Nah, pemberian penghargaan pendanaan penelitian dan kemajuan teknologi sistem komersial. Yang pertama adalah pendanaan. Nah, selama 11 tahun, di pendanaan ini selama 11 tahun, dari 2004 sampai 2014, hibah diberikan di bawah program. Nah, sekitar 54 juta dolar, itu 25 penghargaan diinvestasikan dalam program genom 100.000 dolar. Nah, di mana 2008 adalah tahun terakhir di mana hibah baru diberikan dan sekitar 168 juta dolar. Nah, itu ada 83 penghargaan diinvestasikan dalam program genom yang 1.000 dolar. Nah, itu untuk pendanaannya. Nah, untuk hasil proksimalnya, ASTP berkontribusi di dalam hasil proksimalnya ini. ASTP berkontribusi secara luas pada literatur yang diterbitkan dan kekayaan intelektual dengan lebih dari 850 publikasi dan sekitar 25 hak paten muncul dari pendanaan program. Nah, ledakan pengetahuan ini menyebabkan metode pengurutan DNA generasi berikutnya atau NGS itu menjadi tersedia untuk komunitas penelitian dan klinis. Nah, terakhir adalah pengurutan DNA nanopori. Nah, pengurutan
DNA nanopori. Nah, ketika STP diusulkan, sequencing DNA pori-pori adalah sebuah konsep yang kenyataannya tampak jauh di masa depan. Tetapi program tersebut membantu memajukan metode menuju kepraktisan. Nah, secara elektrik, memasukkan DNA melalui pori skala nano dan mengukur perubahan arus sebagai indikator komposisi dasar. Nah, teknik ini penuh dengan tantangan teknis yang menyebabkan sebagian besar memperkirakan kegunaannya setidaknya 10-20 tahun lagi. Mencapai tujuan program, pengurutan DNA cepat, efektif, biaya untuk biologi, dan obat. Nah, tujuan utama dari ASTP itu adalah tidak lain adalah untuk mempercepat pengembangan teknologi untuk memungkinkan lebih banyak pengurutan DNA dengan kecepatan yang meningkat dan mengurangi biaya. Nah, berikut penjelasan teknis metode pengurutan DNA Sanger dan metode NGS, yaitu metode pengurutan DNA generasi berikutnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu metode Sanger. Nah, metode Sanger ini dari awal startnya adalah mengisolasi atau memurnikan DNA genom. Nah, selanjutnya pemilihan ukuran atau adaptor yang digunakan. Nah, kemudian baru lanjut ke cloning vektor bakteri. Selanjutnya, menumbuhkan bakteri untuk setiap urutan reaksi, memurnikan DNA cloning untuk setiap urutan reaksi. Selanjutnya, melakukan pengurutan kimia untuk masing-masing reaksi sequencingnya. Kemudian, melakukan pengukuran uji untuk masing-masing reaksi sequencing. Tahap berikutnya lagi, deteksi pengurutan fragmen. Kemudian multiplex Cas itu menghasilkan 384 dan panjang nukleotida yang dihasilkan yaitu 800. Nah, berikutnya dengan metode NGS itu yang pertama kali digunakan yaitu metode sintesis, yaitu metode asambel yang bertahap. Nah, itu mulai dari mengisolasi, memurnikan DNA genom, kemudian pemilihan ukuran, adaptor, kemudian lanjut ke tahap berikutnya dalam satu wadah, itu dipisahkan masing-masing molekul genom atau genomik, misalnya di vesikal atau di permukaan, kemudian perkuat tunggal molekul genomik, misalnya di vesikal atau di permukaan. Berikutnya, perkuat tunggal molekul di dalamnya. Selanjutnya, penambahan bertahap atau deteksi nukleotida di semua kompartemen. Pindai aliran untuk setiap siklus. Multiplex Cas itu menghasilkan 10⁻⁶. Itu panjang nukleotida yang dihasilkan adalah 800. Kemudian multiplex untuk yang 10⁻⁸ itu menghasilkan 600 panjang nukleotida, dan yang multiplex yang 10⁻⁹ itu menghasilkan 200 panjang nukleotida. Nah, berikutnya metode sintesis. Ini masih menggunakan metode sintesis, hanya saja molekul yang digunakan di sini adalah molekul tunggal, yaitu bertahap. Ya, kemudian yang tahap yang pertama yang dilakukan tetap sama juga seperti yang metode sintesis, yang metode asambelnya, yaitu mengisolasi atau memurnikan DNA genom. Nah, pemilihan ukuran, adaptor dalam satu wadah, itu pengelompokan setiap genomik molekul di permukaan, penambahan bertahap atau deteksi nukleotida di semua kompartemen, pindai sel aliran untuk setiap siklus, multiplex Cas-nya. Nah, di sini menghasilkan 10⁻⁹. Nah, di mana panjang nukleotida yang dihasilkan hanya sebenarnya 30 aja. Nah, berikutnya yang keempat adalah metode sintesis dengan molekul tunggal, hanya saja di sini menggunakan free running polymerase. Nah, tahapannya juga sama seperti metode sintesis, hanya saja ada beberapa poin yang berbeda di sini, yaitu yang pertama mengisolasi atau memurnikan DNA genom, ini sama. Kemudian pemilihan ukuran adaptor itu sama dengan metode sintesis yang molekul tunggal. Kemudian ikat DNA dengan enzim. Nah, disinilah perbedaannya. Diikat DNA dengan enzim. Nah, tahap yang ini yang perbedaannya. Kemudian lumpuhkan molekul tunggal dalam filter perangkat. Nah, di sini dari tahapan inilah yang berbeda dia. Kemudian tambahkan reagen dan rekam film berkelanjutan. Nah, deteksi optik. Multiplex Cas-nya yang dihasilkan adalah 10⁻⁷. Dengan panjang nukleotida yang dihasilkan adalah 50.000.
Nah, kemudian di metode yang terakhir adalah ini metode nanopori, dan inilah yang terakhir metode pengurutan genom manusia, yaitu mengisolasi atau memurnikan DNA genom. Nah, pemilihan ukuran, adaptor, selanjutnya ikat DNA dengan enzim, tambah DNA dengan reagen untuk perangkat dan merekam sinyal itu elektronik deteksi, dan multiplex cas yang dihasilkan adalah 103 dengan panjang nukleotida yang dihasilkan semakin besar dari nukleotida yang dihasilkan dengan metode sintesis molekul tunggal, yaitu free running polimerasinya, yaitu sebesar 500.000. Nah, demikian yang dapat yang presentasikan Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ringkasan jurnal yang sudah Tiang buat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.